Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi antiqni bil huda wa alhiqni bis salihin. Allahumma ja'alna hudatan muhtadin wa la taj'alna dhallina mudillin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadarat al-muhtaramin wal mukarramin al-habaib sulalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, wa nakhussu min bainihim akhina al-fadil ad-da'i ila Allah al-habib Ahmad al-Wali ibn Syekh Abi Bakar bin Salim wa ustadana al-fadil al-habib Haikal bin Husain al-Aidrus, kama hadara fi hadha al-majlis al-habib Sharif Razi al-Aidrus, al-habib Yusuf al-Aidrus, al-habib Muhammad al-Kaf, كذلك من الحبائب موجودين هنا ما شاء الله. سيد سامي العيدروس خلاص غيره ما في. وكذلك أساتذتنا المحترمين أستاذ Kiai Marjaya dan Ustaz Jundullah, Ustaz Maulana, siapa lagi? Ini Adit, Ustaz siapa namanya Adit? Ustaz Rizal, Ustaz Rizal, ahlan sahlan wa marhaba bihudurikum, Masya Allah. Kalau kata Habib Muhammad, ma dzakarna wahidan gak disebut satu persatu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, laqad ijtama'na min jadid fi majlis Babil Madinah. Wa kama huwal ada, seperti biasanya kita akan, sebelum nanti mendengar Al-Habib Ahmad Al-Wali bin Syekh Abi Bakar bin Salim, Al-Habib Haikal, kita sedikit melanjutkan apa yang kita baca pada pengajian mingguan kita, yaitu Al-Manhajus Sawi fi Syarah Usul Tariqah As-Sadah Al-Ba'alawi. Naam. وقال الحبيب زين بن إبراهيم بن سميت في كتابه إلى أن قال رضي الله عنكم وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا 7 يجري للعبد أجرهن بعد موته وهو في قبره من علم علما وأجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له. Kemarin kita bahas begitu detail, panjang lebar tentang manfaat orang yang nyebarin ilmu. Enggak harus nyebarin ilmu itu dengan ceramah, tidak harus dengan mengajar di sekolah-sekolah, tapi dengan perkembangan zaman sekarang nyebarin ilmu gampang. Itu tinggal copy linknya, taruh di status. Orang lain baca, orang lain lihat, orang lain dengerin, itu dapat juga pahala menyebarkan ilmu. Itu menjadi amal jariah nantinya. Satu ilmu aja, kemarin kita contohin banyak. Misalnya ngajarin baca Al-Quran yang benar, ngajarin sholat yang benar, wudhu yang benar, banyak yang bisa kita lakukan. Falidzalik ada katanya dalam riwayat ini disebutkan 7 yang kalau kita udah meninggal, jika kita mengerjakan 7 ini, pahalanya ngalir terus. Man 'allama ilman, yang ngajarin ilmu. Man 'allama ilman, ngajarin ilmu apa aja bentuknya, ketika bermanfaat maka akan ngalir terus pahalanya. Au ajra nahran, ada misalnya sungai mandek, kagak ngalir airnya, kita rapiin biar ngalir tuh air, biar manfaat buat banyak orang. Nah, selama itu sungai ngalir, kita pahalanya ngalir terus. Timbang ngerapiin dikit doang, udah. Ada yang bikin mampet, kita rapiin, ngalir terus tuh. Jadi yang manfaat banyak banget, yang dapat manfaat. Maka kita mendapat pahala jariah. Selama itu sungai mengalir, selama itu juga pahala mengalir buat kita. Au hafara bi'ran,
menggali sumur. Itu dulu banyak terkenal, di antaranya Sayyidina Ali senang tuh gali sumur. Gali sumur, nanti sumurnya dipakai manfaat buat banyak orang sampai hari ini. Sampai kalau kita mau miqat ihram dari Madinah mau umrah di Mekah, nanti miqatnya Nabi dulu di tempat yang namanya Bi'r Ali, sumur Ali. Au gharasa nakhlan, nanam pohon korma. Kita nanam pohon apa aja itu daun, wa ma min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Semuanya itu bertasbih. Kita nanam satu bibit, kemudian tumbuh jadi banyak daun, semua daun itu bertasbih. Yang kalau kita nggak tanam, kagak ada tuh daun. Berkat kita tanam, jadi banyak daunnya, dan setiap kali daun itu bertasbih, kita mendapat bagian pahalanya. Kan nikmat benar. Makanya di antara profesi yang paling enak itu petani. Nanam pohon. Itu pahalanya luar biasa. Au bana masjidan, bangun masjid. Baik yang memberikan dana atau yang ikut bekerja secara langsung. Orang kalau dananya punya tapi nggak ada kuli yang bangun, nggak jadi. Kulinya juga dapat bagian itu, membangun masjid. Atau yang memanage. Hari ini Kiai Marjaya lagi memanage misalnya supaya Masjid Al-Mutmainnah itu dibangun besar. Nah, beliau sebagai ketua DKM-nya juga termasuk mendapatkan pahala jariah. Terus apa lagi? Au warratha mushafan, mewariskan mushaf Al-Quran. Mewariskan itu maksudnya mewakafkan. Itu sering saya kalau lagi di Mekah atau di Madinah menawarkan jamaah, Bapak Ibu, ayo kita mau pulang ke Indonesia. Bentar lagi kita balik ke negeri kita, tapi jangan sampai tidak ada nama kita yang menetap di tanah suci. Ayo silahkan, Bapak Ibu boleh mewakafkan Al-Quran di Mekah dan di Madinah. Di Mekah pahalanya siapa yang sholat 1 rakaat maka seperti 100.000 di masjid yang lain. Begitu juga kalau mewakafkan Al-Quran, pahalanya 100.000 kali lipat. Bayangin tuh orang baca di Masjidil Haram. Kitanya udah pulang, udah ngasok di condet, udah. Al-Quran kita masih di sono. Tiba keluar berapa doang duit itu. Tapi gara-gara itu akhirnya pahala ngalir terus. Baik di Mekah atau di Madinah. Itu mewariskan. Gak hanya di sono, di sini banyak. Kemarin belum lama ana taruh di status. Ini ada kampung mau ngaji, kagak punya Al-Quran. Siapa yang mau ngasih? Oh, ane mau ngasih sekian, ane ngasih sekian, ane ngasih sekian. Dapat ratusan kirim ke kampung yang Qurannya udah pada sobek-sobek, udah cetakan lama dan sobek lagi. Au taraka waladan yastaghfir lahu, atau ada anaknya yang terus beristighfar untuk dia. Bahkan Imam Jalaluddin Suyuti menambahkan menjadi 10. Tadi yang pertama ada ilmu yang disebarkan, doa anak yang terus mendoakan orang tuanya, menanam pohon korma, bersedekah jariyah, mewakafkan Al-Quran, waribatu thagrin, yakni membangun tempat, begitu ya, membangun tempat yang bermanfaat, au hafrul bi'ri, menggali sumur, au ijra'u nahri, mengalirkan air sungai, dan membangun rumah untuk orang tinggal, orang yang nggak punya rumah, nggak punya tempat dia beristirahat, dibangunin. Atau membangun tempat zikir. Kayak ini kan tempat dipakai buat zikir. Yang punya, saya punya jid, saya punya kakek ini yang fotonya di atas, Al-Habib Muhammad bin Abdul Qadir Al-Attas, udah meninggal, tapi tempatnya masih dipakai buat kebaikan. Insya Allah pahalanya ngalir buat beliau. Sungguhnya Allah, malaikat, penduduk langit dan bumi, semut di bawah bolongan-bolongan, dan bahkan ikan-ikan di lautan, semuanya mendoakan pengajar ilmu. Kita udah sempat singgung sedikit kenapa diantara alasannya dengan diajarkannya ilmu itu hewan-hewan juga dapat manfaat. Karena semakin banyak ilmu yang disebar, semakin banyak rahmat turun, hewan dapat bagiannya juga.
Atau cara nyembelih yang benar. Banyak orang nggak tahu, diajarin sama ustadz, caranya begini. Tuh hewan girang, doain kita. Begitu. Di antara sedekah yang terbaik adalah mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Qala alaihi salatu wasalam, ajwadukum ba'di rajulun alima ilman fanasyarah. Yang paling baik dari kalian setelah aku, maksudnya Nabi kan manusia paling baik. Nah setelahnya siapa? Orang yang belajar ilmu lalu menyebarkannya. Yub'atsu yaumal qiyamah ummatan wahdahu. Nanti dibangkitkan di yaumil qiyamah, dia seorang diri tapi seperti kemuliaannya itu seperti sekumpulan umat dengan jumlah yang besar. Wa anil Hasan al-Basri rahimahullah qala la an ata'allama baban minal ilmi fa u'allimahu musliman ahabbu ilayya min an takuna lid-dunya kulluha fi sabilillah. Imam Hasan al-Basri bilang, aku belajar satu pintu ilmu aja, lalu aku ajarkan seorang muslim, itu lebih aku cintai daripada aku mendapatkan dunia semuanya. Ya, luar biasa. Wa warada anna Allah Ta'ala awha ila Musa ta'allamil khair wa 'allimhu an-nas fa inni munawwirun li mu'allimil ilm wa muta'allimihi guburahum hatta la yastawhishu limakanihim. Nabi bilang, Allah bilang sama Nabi Musa, belajar. Wahai Musa, belajar. Lalu ajarkan orang. Sesungguhnya aku akan menerangi kuburan orang yang mengajarkan ilmu, sehingga mereka tidak merasa takut di kubur-kubur mereka. Nah, jadi penting bagi kita untuk mengajarkan ilmu kepada orang lain, supaya ilmu yang kita dapat ini menjadi sedekah dan menjadi amal jariah buat kita semuanya. Nah, ini hadirin, kita kedatangan tamu dari tempat yang mulia, min Karimil Ghanna dari Hadramaut, Al-Habib Ahmad Al-Wali bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Beliau datang jauh-jauh dari Hadramaut, di sini keliling mengajarkan orang kebaikan. Masya Allah, Allah jazi al khair. Kita doain biar sehat walafiat. Ya, datang dari jauh, perjuangan buat mengagungkan acara-acara mulia seperti maulid dan lain sebagainya. Jadi semua emang perlu pengorbanan. Cinta sama Nabi aja harus pengorbanan. Sampai Al-Habib Umar bin Hafid dalam maulidnya bilang, fa wallahi ma dzukira al-habibu ladal muhib illa wa adhawalihan nashwana. Ainal muhibbun alladzina alaihimu badrun nufus ma'an nafaisi hana. Demi Allah, nggak bakal disebut nama Nabi kecuali pasti orang-orang yang cinta itu tumbuh kerinduan pengen ketemu sama beliau. Nah, ciri-ciri pecinta diantaranya, kata Habib Umar, melakukan pengorbanan demi pengorbanan. Sayyidina Abu Bakar bilang, an-nabi huwa alladhi syarib wa ana alladhi irtawait. Nabi yang minum, saya yang hilang ausnya. Cakep apa enggak tuh? Pengorbanan, enggak apa-apa dah saya enggak minum, cukup Nabi minum, saya udah hilang ausnya. Pengorbanan. Siti Khadijah, aduh ngorbanin luar biasa. Kalau Siti Khadijah lebih lagi, segala-galanya dikorbanin. Sayyidina Ali disuruh sama Nabi, tidur di sini ya, saya mau pergi ke Madinah, kamu tidur sini. Dengar-dengar tuh orang-orang kafir mau bunuh saya, kamu di sini aja. Kira-kira apa responnya tuh? Kalau kita mungkin jadi Sayyidina Ali gitu ya, ya Nabi jangan saya dah, saya kan sepupu antum, mana calon mantu lagi. Bilal tuh, Bilal dari jauh no, Bilal no, mau masuk Islam Bilal aja dah, bukan keluarga kita, saya kan keluarga. Tapi enggak, Sayyidina Ali bilang apa? Ini kalau saya tidur sini, engkau selamat enggak wahai Rasulullah? Kalau saya mah kagak apa-apa dah, saya mah biarin, yang penting engkau selamat. Oh, saya selamat, ya udah. Kalau kau selamat, saya cukup, udah dah. Saya siap berkorban. Kadzalik ini, masya Allah, berkorban, datang dari jauh. Ada datang dari Tanjung Priok, ya. Dari mana lagi? Cikarang. Oh, ini yang kemarin. Masjid Baitul Mukminin, Cikarang. Yang mana ya? Oh, yang mengundang. Iya benar. Ya, Cikarang. Kemarin juga kita dari Cikarang sama Habib Razi. Iya, sama siapa kita? Kita ke Masjid Nabawi. Masjid Nabawi di perumahan apa gitu. PCM ya.
Banyak lagi nih dari Tanjung Priok. Oh noh, Dayat noh, Masya Allah. Dayat jauh Dayat. Sholatnya udah bisa kosor kali Dayat belum? Hah? Ini abang kita orang Betawi asli. Udah jadi orang Makassar sekarang kayaknya. Jadi orang Makassar. Noh dari mana noh? Hah? Oh Jembatan 5. Ya Allah jauh bener. Dekat si Adit dong. Beda? Jauh? Jembatan 5 Tanjung Priok beda ya? Oh. Jauh kota di kota. Tanggal berapa dah kita? Tanggal 26. Masya Allah banyak dah nih umat Islam semuanya nih Masya Allah. Umat Islam semuanya Beb. Asli Indonesia nih. Alhamdulillah. Walidzalik Masya Allah kita hadir di sini kita mau dengerin ceramah dari Habibana. Dulu saya waktu di Suriah, Habib Haikal di Suriah nih saya nih. Ali guru saya nasihatin begini. Al-hudur la budda an la yakuna la yanbaghi an yakuna huduraka huduran jasadiyan fahasab. Bal yanbaghi an yakuna huduran qalbiyan aidan. Antum tahu enggak yang ngomong siapa? Siapa? Yang ngomong beliau ini. Saya di Suriah dulu. Beliau nasihatin saya begitu. Hah? Bener gak? Ingat gak? Dulu masih Yahoo Messenger, kita chattingan. Saya di sono lagi belajar. Beliau kan emang alumni, jadi saya ngikutin. Habib Haikal kemana? Ke Syria. Saya ke Syria biar kayak antum. Belajar di sono. Di sono dikasih nasihat. Ana masih ingat tuh kata-katanya. Jadi waktu itu saya bilang, Habib, kapan nih datang kemari? Kemari lagi ziarah-ziarah, ketemu ulama-ulama di sini. Beliau bilang, insya Allah begini-begini. Yang paling penting kalau kita mau hadir ke majelis, ketemu ulama, kita mau ziarah, nggak cuma jasad kita doang yang hadir, tapi hati juga harus hadir. Ya, jadi beliau biar kata jasadnya di sini, hatinya hadir waktu itu, Masya Allah. Itu saya memahaminya begitu maksudnya. Alhamdulillah, falidzalik kita hadirkan hati kita juga untuk mendengarkan mau'izah hasanah dari Al-Habib Ahmad Al-Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi waffaqana wa waffaqakum lihudhur majalis min majalis ahli al-khair. Majalis min ajli i'la kalimat Allah. Majalis rahmah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada kita bisa hadir di majelis semata-mata ingin meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Majelis seperti ini terdapat begitu banyak kebaikan. لأن حضور هذه المجالس هو التوفيق من الله، فكثير من الناس غير موفقين فهم في الأسواق أو في أعمال أخرى، وأنتم حضرتم هنا من أجل إيش؟ من أجل إعلاء كلمة الله، من أجل المحبة، من أجل ذكر الله وإقامة شعائر الله، في ذكر ترتيب الحبيب أحمد في ترتيبه في المولد أو الراتب. والراتب هذا يعتبر رتبوه الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، هو عبارة عن تحصين للإنسان لنفسه أو لبيته أو لأهله. Antum patut untuk bersyukur kepada Allah bisa menghadiri majelis-majelis seperti ini di waktu yang sama. Masih banyak orang yang di luar sana ya nggak ada keinginan buat hadir ke pengajian, nggak ada keinginan hadir di tempat yang di situ dibacakan zikir, salawat, ilmu-ilmu yang bermanfaat, maka patut untuk disyukuri. Apalagi di sini beliau bilang ada Ratib Al-Attas yang disusun oleh Al-Habib Umar Ibn Abdurrahman Al-Attas yang disusun dengan penuh makna yang begitu dalam. Di dalamnya terdapat zikir Allah, salawat pada Nabi yang insya Allah pasti akan membawa manfaat. Juga kita baca Maulid Al-Habsyi, insya Allah semuanya memberikan kebaikan dan keberkahan buat kita semua. كان أهلنا وسلفنا الصالحين يجمعوا أولادهم وأهل بيتهم بعد صلاة المغرب جماعة قراءة حزب من القرآن الكريم ثم قراءة الراتب، فيعلمون الأطفال من الصغر من أين يكون لهم تحصين. فالآن اشتدهنا مع الجوالات وضاعت أعمارنا مع الجوالات هذه وسبنا الأذكار وسبنا الأوراد، فأصبحنا الآن نعاني من مشاكل في أجسادنا في بيوتنا من أمراض من هذا بما إيش
ما ضيعنا من التراتيب، من القيم، من الأذكار، لأن الأذكار هذه رتبوها السلف هي عبارة عن تحصين الأولاد للبيت لهذا الشيء، فعلينا أن نداوم على ترتيب أوقاتنا. Nah, dulu salafun salih, orang-orang terdahulu dari kaum salihin, khususnya dari kalangan Sadah Al-Ba'alawi, mereka mengkhususkan waktu dari maghrib sampai isya itu duduk bareng anak-anaknya baca Al-Quran atau baca ratib. Baca Al-Quran atau baca ratib. Makanya kehidupan mereka penuh dengan kebaikan, keberkahan. Sekarang di zaman kita sekarang ini, kita udah terlalu sibuk sama handphone kita, udah lupa sama ratib, lupa sama Al-Quran, sehingga banyak dari kita yang penyakitan, ya kan? Badannya sakit-sakitan, pikirannya juga begitu, terus urusan ekonomi kerjaannya juga sulit. Kenapa? Jauh dari ratib. Padahal para salafun saleh menyusun bacaan-bacaan itu untuk kebaikan kita, supaya badan kita sehat, supaya rezeki kita lancar. Jangan terlalu tenggelam sama handphone kita, sisihkan waktu baca Al-Quran, baca ratib, apapun ratibnya, di situ terdapat kebaikan yang sangat banyak. لأن طريقة السلفنا طريقة البعلوي هي العلم والعمل والورع والخوف والإخلاص. أما الآن نحن سبنا كل شيء، يا ربي ما معنا عمل وكسبنا كله زلل لكننا فيك عمل، الله يغفر إن شاء الله ويسهل. العلم ليس مثلا إقامة المجالس، العلم أنت في بيتك مع أولادك، قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني أنت لازم أنت تعلم ابنك، فصرنا الآن الابن الصغير خلاص خليه يروح المدرسة. أنت ليش ما تعلم ابنك مثلا قراءة قليل من القرآن، فهذا العلم يستنفع به، كما تكلم هنا السيد الآن قبل قليل في كتاب في شرح المنهاج السلف. يعني العلم يبدأ من البيوت. Baik, beliau bilang salaf kita dulu tarikahnya itu al-ilm, al-amal, al-wara, al-khauf, al-ikhlas. Jadi mengumpulkan 5 poin utama dalam menjalani hidup ini. Pertama ilmu. Udah dapat ilmu, amalin. Ya. Terus wara. Dalam menjalani hidup ini harus wara. Ada sesuatu yang kagak jelas halal apa enggak, tinggalin. Jangan justru udah ini kagak haram ini insya Allah enggak ada aman kita, jangan gitu. Justru kalau ada kemungkinan ini jadi salah, tinggalin. Al-khauf, rasa takut kepada Allah, dan al-ikhlas, dalam menjalankan semua ibadah kebaikan harus dengan keikhlasan. Nah, ilmu dimulai di rumah-rumah kita, ajarkan anak-anak kita, ya, ajarkan anak-anak kita ilmu yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang harus ngajarin anak-anak kita. Jangan kita biarkan anak-anak kita lupa. Kalau kita biarkan anak-anak kita lupa sama ilmu, jauh dari ilmu, maka kita akan kehilangan doa dari mereka nanti. Nah, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bilang, Ya Rabbi ma ma'ana amal wa kasbuna kulluh zalal lakin lana fika amal tuhil idhama rama. Beliau dia seorang yang soleh aja begitu. Ya Rabb, saya nggak punya amal apa-apa, padahal amalnya banyak, zikirnya nggak kehitung. Apa yang saya jalanin semuanya salah, kata Habib Abdullah bin Husain. Tapi saya punya harapan engkau akan memaafkan saya, memberikan kepada saya kebaikan demi kebaikan. Lah yang orang saleh aja begitu tawadhunya sampai takut banget. Kita sekarang banyak kesalahan, banyak kelalaian, jauh dari ilmu, jauh dari amal, tapi nggak ada tuh rasa takut seperti itu. Makanya didik anak-anak kita yang baik. Khairul kalam ma qalla wa dal, wa innama nahnu jina lil-istifada min as-sayyid wa ma jina lit-takallum, wa nas'al min Allah al-qabul lana wa lakum in sha Allah. اصلح لنا الأوقات إن شاء الله، الأعمال يا الله، والعفو منكم. يعني إنما هي الدين النصيحة. يقول رسول الله بلغوا عني ولو آية، ليس أنك تتكلم أو إنك أنت لازم بلغ حتى في بيتك،
في أصحابك، بلغ. هي كلمة واحدة تبلغها، عليكم بالصلاة، عليكم مثلا أنت بصلة الرحم، أو عليك مثلا بالصدقة، هذه بلغت أنت شيء من التبليغ، هذا يعتبر. Nah, beliau bilang bahwasanya ilmu itu harus khairul kalam maqalud. Ilmu itu maksudnya ucapan itu adalah yang terbaik, yang sedikit tapi bermanfaat. Jadi sedikit tapi manfaat, sampaikan. Antum sampaikan ke orang-orang, ayo silaturahmi, kan dikit tuh, tapi manfaat, sampai. Ayo sedekah, dikit tapi manfaat. Begitu beliau bilang, katanya tadi saya datang kemari mau belajar, katanya. Bilang, saya bilang sebaliknya, kita di sini mau dapat ilmu dari antum, belajar di talim tapi nggak kesampaian. Mumpung ada orang talim datang, kita belajar di sini dah, ya kan? Insyaallah dapat manfaat menurutku. Karena fil haqiqah banadrus annakum fi talim, nasba'u fadl Allah. Fa wujudukum huna yani nantahiz min wujudikum wa nastafid. نتمنى نظرة منكم ماشي معنا شيء ناخذ نتبرك بكم إن شاء الله. يا رب يا الله. تفضل. نختم المجلس إن شاء الله. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوان. هذه كلمات حبيب عبد الله حداد. نسأل الله لنا التوفيق ولكم إن شاء الله، ويحفظ هذا المجلس إن شاء الله، أجيال وأمجاد إن شاء الله، يعلو إن شاء الله مجلس مبارك يحصل فيه نيات إن شاء الله، ما نواه السيد ما نواه شيخه حي أبو بكر بن حسن، نعم، وجدكم الحبيب محمد، إن الله يغفر له إن شاء الله، يجعله إن شاء الله في ميزان حسناته إن شاء الله، والعفو منكم. Jazakumullah khair. Beliau tutup dengan doa, ya Allah, katanya, kumpulkan kami dan orang-orang kami yang kami cintai ini di tempat yang paling mulia di surga. Insyaallah majelis-majelis seperti ini terus berjalan, generasi demi generasi, anak, cucu, keturunan kita semuanya bisa melanjutkan kebaikan demi kebaikan yang kita jalankan. Jazakumullah khair habibana, يعني نستفيد منكم حقيقة، لكن قليل هذا في الحقيقة بغينا زيادة. على كل قليل منكم كثير عندنا. جزاكم الله خير. فنعم، sekarang نستمع إلى محاضرة فضيلة العلامة الداعي إلى الله العارف بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. حضرة الحبائب وبالخصوص صاحب المجلس الحبيب أحمد بن حسن العدروس والحبائب كله والأساتذ من أهل وراثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Awalan ke bahasa Arab dulu. Qaddimu syukri ala sahibil majlis alladhi manahani awnan saminan aw fursatan dhahabiyah bi an abuha kullama jasha fi dhihni wa ma khafiya fi qalbi. Di dalam ayat Al-Quran tadi Habib Ahmad ngomong apa berdua ya? Di dalam ayat Al-Quran berkali-kali diperintahkan untuk menuntut ilmu. Jadi Islam itu sekali lagi agama yang menyamaratakan manusia. Nggak ada hitam, nggak ada putih, nggak ada perbedaan antara bangsa manapun. Tapi khusus untuk ilmu, Al-Quran mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang menuntut beriman dan yang menuntut ilmu setinggi-tingginya derajat. Jadi khusus untuk ilmu ditinggikan. Bahkan dalam ayat lain mengatakan hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tidak tahu dengan orang yang tahu? Beda. Berarti ada perbedaan. Nah, Al-Habib Ahmad tadi beliau membacakan kitab Al-Manhaj. Berkali-kali kalau kita ini
berdakwah atau nuntut ilmu memang perjuangannya berat. Ya, perjuangannya berat. Sampai di Al-Quran dikatakan falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Ya, aqabah itu adalah suatu yang kayak rintangan. Apa itu rintangan itu? Fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi basghabah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matsrabah. Ini tuh yang namanya al-aqabah itu tadi. Artinya memberikan makan di saat lagi kita perlu, fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah, ya, anak-anak yatim yang mempunyai keluarga, masih hubungan kerabat, au miskinan dha matsrabah, atau orang-orang miskin yang mungkin istilahnya bertemankan debu. Summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil marhamah. Nah, yang begini ini untuk beriman, untuk orang-orang yang harus diberikan wasiat tentang as-sabr wal marhamah. Yang menarik memang adalah wa tawasaw, saling mewasiati. Al-Quran berkali-kali mengatakan bukan wa tanasahu, bukan saling menasehati, tapi saling mewasiati. Yang membedakan antara wasiat dan nasihat, kalau nasihat boleh kita amalkan, boleh kagak, namanya dinasehatin. Tapi namanya wasiat wajib. Dan yang menarik, kalimatnya menggunakan tafa'ul, artinya saling mewasiatkan. Artinya kita wajib mewasiatkan orang, dan orang itu juga wajib mewasiatkan dia juga. Seakan-akan Al-Quran ingin mengatakan ada wajib belajar dan mengajar. Orang wajib memberikan nasihat, memberikan wasiat, dan orang itu juga memberikan wasiat lagi kepada dia. Apa? As-sabr wal marhamah, kesabaran, dan yang satu lagi kasih sayang. Tadi Al-Habib Ahmad kutip juga bagaimana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an. Beliau ketika zaman dulu, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah ada di zaman itu Bilal ibn Rabah itu lagi disiksa habis-habisan sama Umayyah. Jadi kata satu riwayat katanya, kan yashtari ya'ni Bilalan. Sayyidina Abu Bakar itu beli Bilal katanya. Jadi Umayyah ini udah capek bener siksa Bilal, nggak keluar juga dia punya akidah, tetap pada akidah, posisi akidah. Akhirnya mungkin udah kecapean. Ya Allah, udah frustasi nih. Datang Sayyidina Abu Bakar kayak pucuk dicinta ulam tiba. Nah, alhamdulillah datang Sayyidina Abu Bakar jadi kagak malu-malu banget. Kalau ada yang mau beli kan udah deh, ambil kan gitu. Kalau ini sampai dilepas dalam keadaan budak, berarti dia kan kalah sama Bilal. Akhirnya datang Sayyidina Abu Bakar, dia beli. Habis dibeli, dibilang, katanya dalam riwayat dibilang yashtari yakni Bilalan wa huwa madfunun bil hijarah. Bilal itu lagi ditindihin sama batu gede. Zaman dulu di padang pasir itu panasnya bukan kayak di Indonesia. Di Indonesia biasa ente copot sendal di luar, sendal tuh gitu-gitu juga. Di padang pasir ente copot sendal swallow itu keriting langsung, panas banget. Nah, Bilal ini diseret dari rumah itu sampai ke padang pasir, madfunun bil hijarah. Ada dibeli. Pas sudah dibeli berapa katanya? Khamsatu awaq wa fi riwayah tis'atu awaq. Sampai 5 dalam satu riwayat 9 dinar. Jadi 1 dinar aja bisa udah beli 2 ekor unta waktu itu. Nah, ini Umayyah ditinggiin harga, biar tinggiin, biar kali aja dia nggak mampu beli, tinggiin. Di luar dugaan Sayyidina Abu Bakar beli. Habis beli, Umayyah ngejek maksudnya, ya benar Kuhafah,
Lau abaita illa ukiyah labi'naka. Coba ente kalau umpama beli satu ukiyah, ane jual ente. Buat ente salah, ketipu ente. 5 dinar ente mau, ente 1 dinar aja kalau ente tawar, ente ambil, ente rugi berarti. Kesalahan ente terlalu terburu-buru. Dijawab lagi sama Sayyidina Abu Bakar. Lau abaitum illa mi'ata awaq la akhadtu. Ente yang keburu-buru, coba ente kenapa baru cuman 5 dinar? Coba ente kasih 100 dinar, ane ambil. Oh enak tuh, kaya sombong enak. Miskin sombong bingung gitu. Nah ini hebatnya begitu. Jadi dibeli. Nah itu dia yang dikatakan bahwa fakku raqabah, harus ada latihan demi latihan. Makanya tadi dibilang, kenapa ada hadis yang suka mengatakan idza ahabballahu 'abdan ibtala. Apabila Allah mencintai seorang hamba, ibtala, akan ditenggelamkan dalam ujian. Kenapa dalam ujian? Mungkin kalau ada yang tanya, biasanya orang kalau mencintai sesuatu dia ngasih coklat, dipuji, ditempatin yang tinggi, luar biasa. Ini cinta disiksa. Cinta belah mana cintanya? Kalau kata orang condet, belah mana cintanya? Jangan salah. Cinta itu sebenarnya Allah mencintai kita untuk melatih kita supaya dewasa. Orang bisa sesuatu itu karena harus ada ujian. Orang yang bisa berenang itu harus tangannya keriput dulu, mulutnya itu bukan cuman biru lagi, dalu. Tahu dalu? Sampai hitam. Mulutnya itu hitam, matanya merah, kelelepan, minum air dulu, kapok. Itu mau bisa berenang, harus ada perjuangan. Artinya Allah menguji seseorang harus ada tandanya sebagai bukti ingin mengeluarkan bakatnya biar keluar dari dalam diri dia. Itu harus ada ujian. Orang mau bisa sepeda, nggak ada. Tiba-tiba anak kita yang kecil tuh dikasih sepeda, nih abah beliin sepeda. Kita belum pernah lihat dia belajar, tiba-tiba mainin sepeda, pingsan gitu. Kapan belajar nih deh? Pasti tabrakan dulu, nabrak ini, nabrak tembok, nabrak apa, pasti luka dulu. Ujian supaya bakatnya keluar dan bisa. Antum tadi itu kayak bisa berenang. Antum nggak mau capek, aduh ada capek, kelelep dulu. Ini baca buku aja deh. Cara berenang yang baik, searching. Cara berenang yang baik, cara belajar. Nah ini dia dapatnya, belajar. Tangan dikedepanin, kepala agak-agak nongol dikit, kaki digerak-gerakin, badan dimiringin. Apal per kalimat, per koma udah ente hafal. Tapi ente nggak mau capek. Tapi ente jangan coba-coba diri di pinggir kolam renang, terus ngumumin orang, lihat, aneh bisa berenang sekarang, udah hafal. Plung, gaya batu, mati lu. Ya mati, nggak mau capek. Kenapa? Karena dia nggak mau menghadapi yang namanya ujian tadi. Tapi dengan ujian ente bisa dewasa. Sekarang kita dikasih cobaan demi cobaan. Sekarang manfaat. Anak kita kalau ngadu apa-apa, kita ceritain pengalaman kita. Tenang nak, ya Allah. Itu biasa. Karena kalau ada yang ngeluh pasti pertama kali kalimat Anda apa depannya? Itu mah problem sejuta umat, siapa juga ngalamin. Ya, jadi adem orang. Anak kita ngadu. Ya, sekarang kita udah bisa cerita. Mbak, ya Allah kemarin saya ini ditolak sama perempuan. Sama, Abah juga. Abah lebih sering. Banyakan Abah. Anaknya tegar. Mantap tuh anak. Oh gitu, sama juga nih bilang sama. Jadi ada cerita, ada ujian. Disitulah fungsinya ujian. Yakni al-imtihan yaj'aluka minal hazimati nasran wa minad du'fi quwwatan wa minal mararati halawatan. Ujian itu menjadikan ente yang tadinya lemah menjadi kuat, wa minal mararati halawatan, yang tadinya getir menjadi manis, wa minal huzni wa minal hazimati nasran, dari yang kalah menjadi menang. Itu sebabnya karena ujian.
Nabi Muhammad ujian demi ujian, mantap sekarang. Ya karena harus ada ujian. Nuntut ilmu, dakwah harus ada ujian. Ya. Lianna ad-da'wa wal Islam wa lianna ad-da'wa wal imtihan tawam. La nastati' an nufassil bainahuma kama la nastati' an nufassil baina dhilli wa sahibi. Wa kama la nastati' an nufassil baina tifli wa ummi. Diterjemahin nggak? Nggak usah ya? Nggak usah. Itu keperucut biasa. Spontan. Iya. Apa tadi ya, lupa. Islam sama ujian itu, dakwah sama ujian itu satu paket, kembar udah. Kita nggak mungkin bisa pisahin antara bayangan sama orang. Bisa nggak dipisahin? Lo kagak bisa. Ente lewat nggak ada bayangan, kabur orang. Kuntilanak nih. Nah yang satu lagi nggak bisa ente pisahin antara anak kecil sama ibu aja, nggak mungkin. Artinya harus selalu, benar kata Habib Ahmad tadi, ilmu semakin tinggi harus ada ujian. Nabiullah Yusuf, kemarin ada cerita di Haji Maulani ya. Haji Maulani kalau itu luar biasa, harus ada ujian. Demi ujian, luar biasa. Binal al Nabi Yusuf tuh di penjara, di fitnah segala macam, itu harus ujian demi ujian. Makanya ketika ujian demi ujian datang, apa yang Nabi Yusuf katakan? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Hadhihi sabili. Sayyid Qutb madza qal fi hadhihi sabili? Tulut tariq, kasratul uqubat wa qallatir rijal. Tulut tariq, perjalanannya panjang, kasratul uqubat, rintangannya banyak, wa qillatur rijal, sedikit orang yang mau mengikutinya. Ya, Habib Ali bin Muhammad bin Hussein bin Abdullah Al-Habsyi, bagaimana beliau katakan tuh tadi di dalam kitab Maulid, ruh kita itu harus ada keterikatan di situ. Bahkan kata Al-Habib Ali Al-Mansur, beliau katakan Al-Maulid Nabawi Simtud Durar itu barazun lil mutaakhirin. Ini cocoknya buat orang-orang lil mutaakhirin. Fiha al-awsaful azimah wal akhlaqul karimah. Ada sifat-sifat yang mulia, ada akhlak-akhlak yang bagus. Azunnuha khususiyatin ukhtussa bihal mutaakhirun. Ini sifat-sifat ini persis manfaat buat orang-orang yang sudah terakhir-terakhir sekarang nih. Itu sifat-sifat yang diceritain dalam Maulid itu kayak begitu. Ya. Makanya kalau ngelihat para habaib, Anda suka cerita kalau ngelihat habaib yang pakai imamah sorban itu yang tulisannya ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya kita lihat tahu ini bukan cuman bisa baca doa doang itu. Beliau ini bukan cuman, tapi ahli sastra, ahli falak. Kadang-kadang menghadapi orang-orang komunis di Yaman itu dia berdialog. Ya, luar biasa. Kita tahunya kan dulu kalau lagi maulid-maulid doang, baca doa akhir doang ya, Allahumma haqqil Fatihah wa bisil Fatihah. Tahunya gitu doang. Tapi dia punya luar biasa, ilmunya luar biasa. Kita tahunya cuman begitu doang, paling bisa baca doa, ratib. Kalau ulama-ulama Syam bisa jadi mengeluarkan buku-buku banyak. Para ulama-ulama Hadramut ini mengeluarkan bukan buku, ajyal, generasi-generasi. Dia mencetak generasi, bukan mencetak buku. Jadi mencetak generasi-generasi yang banyak supaya dakwahnya tuh kepada kita semua. Nah ini alhamdulillah manfaatnya kita kumpul di sini, dikenalkan bagaimana penyusun kitab Maulid Nabi Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein bin Abdullah Al-Habsyi, yang mana beliau nggak otomatis sejenak menjadi orang yang tiba-tiba nulis Maulid, tetapi beliau memang sudah dididik. Tadi kata Al-Habib, dikatakan dididik dari orang-orang tuanya. Al-Habib Muhammad bin Hussein bin Abdullah Al-Habsyi dididik. Belum lagi ibunya juga pintar, Syarifah Alawiyah binti Hussein bin Ahmad Al-Haddar Al-Jufri, ngedidik dia, dan semuanya sampai timbul seperti sekarang. Nah, itu dia manfaatnya. Kita udah mengambil dari pelajaran-pelajaran yang
disampaikan oleh Al-Habib Ahmad. InsyaAllah majlis ini dipenuhkan dengan keberkahan, dan kita juga yang hadir ini bukan cuman asal sekedar gugur kewajiban, tapi memang betul-betul dari hati ingin mengambil pelajaran-pelajaran dari sejarah baginda harum Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau kalau nggak salah beliau lahir di Gosam, Jumat, kalau nggak salah tanggal 24 Syawal ya, 24 Syawal. Nanya dia 24 Syawal 1259 Hijriah. Nah itu usianya kalau gitu cuma 74, tapi karya-karyanya luar biasa. Wafat di 20 Jumadil Akhir, Rabiul Akhir 1333 Hijriah di daerah Sewun, hari Ahad. Nah, dari manfaat-manfaat ini kita lihat kalimat-kalimatnya. Jadi al-maulidu hadza ana allaftuhu bi niyatin salihah, bi niyatin khalisah wa fathin jadid wa la syakka anna ruhahu tahdur inda qiraatihi, katanya. Aku enggak ragu, katanya, aku menyusun ini maulid ini dengan penuh bi fathin jadid, dengan keterbukaan yang baru, wa niyatin khalisah, dengan niat yang murni, dan aku yakin, katanya, wala la syak anna ruhahu, bahwa ruhnya Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahdur inda qiraatihi, hadir ketika kita lagi baca maulid. Luar biasa. Makanya kan tadi ada kalimatnya, ruhun musalli alaihi bih salatan yattasilu biha, ruhun musalli alaihi bih. Itu hadir di tengah-tengah kita. Terus apa manfaatnya ketika Nabi hadir? Itu kata Nabi, ma min muslimin yusallim alayya illa raddallahu ruhi hatta aruddas salam. Tidak ada satu muslim pun yang mengucapkan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Allah balikin dulu ruhnya kepadaku sampai aku menjawab salam. Ada orang nanya, apa manfaatnya dapat salam? Kita ini sering banget, alhamdulillah kita dapat salam dari Nabi. Ngangguk-ngangguk doang, apaan manfaatnya dapat salam dari Nabi cuma? Apa manfaatnya salam dari Nabi? Bayangin Nabi mengucapkan salam buat kita. Salamat dari siapa? Dari Nabi. Li'annal insan ajizun an ma'rifati taqdirihi. Manusia ini lemah untuk mengetahui takdirnya kawan. Nah, ketika Nabi mengucapkan salam, selamat buat kita. Kapan? Kapan aja. Makanya doanya Nabi, Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalq. Ya Allah, dengan ilmu yang tidak diketahui, dengan ketentuanmu atas setiap makhluk. Jadi kita nggak tahu nih kapan celaka, kapan tidak. Nabi mengucapkan salam agar menyelamatkan kita. Kapan? Fid dunya wal akhirah. Dari penyakit, dari ini segala macam. Benar-benar. Bahkan andaikan kita itu selamat dari satu musibah satu saat, itu adalah salah satu bagian sumbangan kita tuh yang pernah kita mungkin dapat salam dari Nabi besar Muhammad SAW. Anda rasa cukup sekian, Bim? Kayaknya ngerjain apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat katanya lagi apa? Habib lagi pada dapat ujian gitu ya. Terus Nabi ceritain. Ahsanul qasas bima auhaya ilaika hadar. Ceritain sama Nabi Yusuf lebih berat ujiannya. Dari kecil dipukulin sama abang-abangnya 10 orang. Pukulin berdarah-darah, mukanya keluar darah semuanya. Yang satu yang lain mau ngebunuh, yang satu ada bilang jangan. Ini biar bagaimana adik kita. Akhirnya dijatuhin di sumur. Ini Nabi Yusuf bukan cerita orang udah gede, masih kecilnya. Dilempar ke sumur. Sekian hari diambil lagi, dijual. Terus dibawa ke Mesir, di Mesir dijual jadi budak. Ini kata Habib Haikal kemarin, ini cerita Nabi loh, Nabi nih, bukan manusia biasa, ini Nabi nih. Nabi begitu, dipukulin, dilempar ke sumur, dijual, dijadiin budak, kemudian dibeli sama orang Mesir waktu itu.
Udah rapi dibeli gitu, enak kali hidupnya enak. Enggak. Digoda sama majikannya, dituduh serong sama majikannya. Habis gitu diundang sama perempuan-perempuan paling cantik di Mesir, Habib ya. Ujiannya Nabi Yusuf ya. Ujian. Kalau buat kita ujian bernikmat tuh kira-kira. Update status. Kata Habib Haikal bawa handphone foto. Ayo perempuan-perempuan kita foto dulu. Alhamdulillah saya malam ini diundang. Nabi Yusuf buat beliau ini ujian. Udah rapi di situ, selesai ujiannya? Enggak, jeblosin ke penjara. Anda lupa berapa belasan tahun ya kalau nggak salah ya. Awalnya tuh sekian, terus kemudian Nabi Yusuf bilang sama salah satu orangnya, "Izkurni 'inda rabbik." Akhirnya maksudnya 'inda al-Malik. Akhirnya ditambah tuh sama Allah. Sekian belas tahun kalau nggak salah di penjara. Udah keluar, disuruh megang Mesir yang waktu itu kata Habib Haikal mau bangkrut, terus menghadapi 7 tahun kekeringan, nggak ada hujan. Gimana cara jalanin ini ke pemerintahan? Nabi Yusuf berat. Akhirnya itu para sahabat waktu dengar, berarti ujian kita masih ringan ya, nggak kayak Nabi Yusuf. Yusuf aja Nabi begitu. Ini kita banyak dosa, kata kita nih. Ujian baru sedikit itu kita jalanin, Dosa kita apa? Sekalinya diuji nanya, dosa kita apa ya? Ya Allah, banyak. Mau dihitungin. Anda dosa apa ya? Kok sampai diuji segininya? Padahal tiap hari bikin dosa. Hakada. Makanya jadi tujuannya kata Habib Haikal diceritakan kisah-kisah maulid dan lain-lain itu, beliau mengutip ayat Quran, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuada, untuk mengokohkan dirimu, memantapkan jiwamu, ya, menjadikan pendirianmu itu betul-betul kuat. Itu padahal Nabi Muhammad orang yang paling kuat, tapi tetap harus diberikan kisah-kisah nabi-nabi terdahulu untuk memantapkan, apalagi kita. Walidzalik huduruna fi mithli hadhihi al-majalis la yakhlu an naf'in katsirin. Pasti kita hadir di majlis-majlis begini, maulid di mana-mana, enggak bakal tidak ada manfaatnya, pasti ada manfaatnya. Makin kenal sama Nabi, makin cinta, makin sayang, makin taat sama Nabi. Sebab kalau orang cinta, sayang, enak Habib ya. Kalau orang cinta, kata Habib Umar Al-Hamid, orang kalau cinta disuruh pasti bawanya ringan aja, enteng aja. Ente disuruh sama orang yang ente sayang, enteng, gampang, kok nggak ada yang susah. Sama pacar misalnya, waduh pacar, ini padahal kita lagi sakit nih di rumah, lagi meriang, tiba-tiba 1:30 pacar nelfon, bisa nggak nemenin aku mau makan nasi goreng? Wah, sehat. Iya nih, mau makan di mana? Di situ nasi goreng kuburan. Biar kata si lakinya pengecut, dia iyain pasti itu. Siap, kuburan mana nih kita datengin? Biasa. Karena apa yang minta orang yang terkasih. Kalau orang yang nyuruh itu orang yang terkasih, sakit disehat-sehatin, takut diberani-beraniin. Lah ini yang nyuruh kita untuk melaksanakan ibadah salat, melaksanakan sedekah, melaksanakan taat sama Allah, itu manusia yang seharusnya paling jadi manusia terkasih di hati kita. Harusnya gampang kita jalanin ini semua, ya kan? Kenapa masih berat? Oh, berarti cintanya masih sedikit. Kudu ditambah lagi, biar nanti semua perintah Nabi kita jalanin dengan ringan. Insya Allah kita semua dapat manfaat pulang dari majalis al-khair, jadi lebih baik lagi. Nakhtim bid-du'a min Habibana al-Mahbub Al-Habib Ahmad Al-Wali. Itu di atas tuh, di foto-foto habaib, ada foto enjitnya beliau. Di foto dari sebelah kiri sini nih, ya, naik 1, 2, 3, terus sebelahnya. Nah, itu sebelahnya. Nomor, jadi barisan kedua, tingkatan ketiga. Al-Habib Ahmad Al-Wali. Ismuh zai ismukum. Ahmad Al-Wali bin
bin Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar. Kita minta beliau tutup dengan doa. Tadi ada mik. Oh ya. Fadhal Habib. Kita aminkan bareng-bareng.